Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam kondisi iman dan Islam dan masih berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita melanjutkan menjawab tantangan daripada Robert Moore. Ini adalah yang ke seri yang ke-11 ya, episode yang ke-11 dalam menjawab pertanyaan ataupun tantangan daripada Robert Moore ya, berkaitan tentang persamaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus alaihissalam. Kita tetapkan Yesus alaihissalam. Baik saudara, sebelumnya pada yang ke-10 kemarin kita sudah bicarakan tentang sama-sama mengajarkan tentang zakat dan sama-sama mengharamkan babi. Jadi sudah ada 6 persamaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Pada yang selanjutnya, pada yang pertemuan ataupun pembahasan kali ini, kita menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengharamkan minuman keras ya, sama-sama mengharamkan minuman keras. Kalau di dalam Islam berkaitan dengan minuman keras itu pengharamannya ataupun larangannya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, di mana di sana dijelaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi ada pengharaman ataupun diharamkan minuman keras ya, arak di situ disebutkan, berjudi, menyembah berhala, kemudian arak, kemudian dikatakan di sana rijsun min amali syaitan, najis perbuatan daripada syaitan. Nah, itu tentang pengharaman di dalam Islam berkaitan dengan haramnya minuman keras ataupun khamar begitu. Lalu di dalam Alkitab, pengharaman minuman keras itu sendiri, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada umatnya, seperti pada episode yang sebelumnya sudah juga kita singgung tentang pengharaman khamar ini. Itu terdapat dalam surat Imamat pasal 10 ayat yang ke-9, di mana Alkitab menjelaskan, bunyinya adalah, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya janganlah kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ya, jadi di dalam surat Imamat pasal 10 ayat 9 ini dikatakan bahwasanya minuman anggur, artinya di sini minuman anggur adalah minuman keras yang berasal dari buah anggur yang setelah difermentasi lalu dijadikan minuman yang memabukkan, maka itu diharamkan. Di sini tidak saja disebutkan minuman anggur atau minuman keras. Nah, jadi karena memang tidak saja dari anggur minuman keras itu ya, tua itu ya, dari ketan ataupun bahan-bahan lainnya yang menyebabkan minuman itu menjadi minuman keras atau yang memabukkan, maka itu dilarang ya, dalam surat Imamat pasal 10 ayat 9. Diharamkan bila kamu memasuki rumah pertemuan ya, kemah pertemuan artinya tempat ibadah. Sama di dalam Islam juga ada pelarangan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat ya, tempat sholat ataupun sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk begitu. Sama ada konteksnya dalam hal ini begitu ya.
Kemudian dalam surat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 dan ayat 14. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 dikatakan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Nah, itu. Jangan minum anggur, jangan minum sesuatu yang memabukkan, ya. Dan juga jangan meminum sesuatu yang haram. Itu surat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 itu yang berbunyi. Lalu di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 14-nya dijelaskan, janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Kalau tadi di ayat sebelumnya dikatakan minuman anggur, jangan minum anggur. Sekarang sesuatu yang berasal dari pohon anggur pun dilarang. Artinya itu bahkan buah anggur itu kan sesuatu yang datang dari pohon anggur. Itu saja dilarang dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 14 itu. Ya. Janganlah ia memakan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur, nah itu disebut tuh, buah anggurnya. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Jadi sangat kuat dan sangat jelas dan tegas pengharaman minuman khamar ataupun minuman arak itu sendiri. Nah, ironinya khamar ini di dalam agama saudara kita Kristiani dijadikan minuman bagian daripada pelaksanaan ibadah, gitu ya, ritual ibadahnya, ya, sebagai pengganti darah Yesus untuk diminum, begitu. Itu adalah ada ritual ibadah yang dilaksanakan di gereja itu, ya, dalam keadaan misa Natal itu sendiri. Kemudian di dalam surat Hosea pasal 4 ayat 11 ini disebutkan tentang mengapa anggur itu diharamkan atau dilarang dalam ajaran Yesus. Kata Alkitab di dalam surat Hosea pasal 4 ayat 11, karena anggur dan air anggur, buah anggur dan air anggur itu sendiri akan menghilangkan daya pikir. Sama penyebabnya khamar itu dilarang dalam Islam juga karena menghilangkan akal sehat, daya berpikir, kesadaran seseorang akan hilang gara-gara meminum minuman keras ataupun khamar itu sendiri. Tidak sampai di situ saja, saudara. Dalam surat Yesaya pasal 5 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Pagi-pagi bangun lalu mencari minuman keras, itu celakalah, kata Alkitab, begitu penjelasannya. Dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Jadi seharian meminum minuman keras, minum anggur itu dilarang. Sekarang kita boleh lihat itu di mana-mana, di warung-warung tua, dari pagi sampai malam meminum minuman anggur. Itu sudah dilaknat oleh Alkitab sendiri. Itu dilaknat, sangat dilaknat, begitu ya. Tidak sampai situ, dalam surat Amsal pasal 23 ayat 20 dijelaskan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Nah, ini dilarang ini. Untuk duduk bersamaan para peminum minuman keras itu sendiri saja, untuk gabung duduk di sana itu dilarang. Sama di Islam juga, untuk bergabung kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu dilarang, ya, dilarang. Karena ya setidaknya saksi dari kemaksiatan dia terciprati, gitu bahasa terciprati itu ya, terkena imbas daripada akibat pelakuan tersebut. Jadi jelas, saudara, antara Nabi Muhammad SAW dengan Yesus sendiri sama-sama mengajarkan tentang pengharaman minuman keras, ya, atau minuman yang memabukkan. Itu sama-sama mengajarkan itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, antara Nabi Muhammad SAW dengan Yesus alaihissalam, ajarannya yang sama adalah sama-sama melarang ataupun mencegah untuk menyembah berhala, ya.
menyembah berhala atau menyembah patung atau membuat, bahkan di dalam Islam itu jangan menyembah, membuat patung saja dilarang. Ya, membuat patung, melukis sesuatu yang ataupun melukis sesuatu yang hidup, kemudian membuat patung yang sesuatu makhluk hidup, itu pun dilarang. Ya, sangat dilarang. Apalagi sampai menyembahnya, begitu ya. Sangat dilarang karena itu bagian dari syirik. Dan syiriknya itu adalah syirik besar. Ya, kenapa dulu di awal Islam Rasulullah memerangi para penyembah berhala? Di antaranya adalah Lata, Manat, Hubal, Uzzah. Itu berhala-berhala yang dihancurkan oleh Rasulullah yang dilakukan oleh suku Quraisy dulu di awal-awal kedatangan Islam. Ya, karena memang itu dilarang karena itu suatu kesyirikan yang besar. Jadi suatu fitnah. Robert Moore menganggap bahwasanya Lata, Manat, Hubal itu dikatakan Robert Moore dalam bukunya The Islamic Invasion itu bagian dari anak-anak Tuhan. Nah, ini di dalam Islam itu dianggap begitu. Itu fitnahnya. Sedangkan Muhammad justru menghancurkan itu. Islam itu menghindari diri kepada berhala. Apakah ada larangan penyembahan berhala di dalam Alkitab? Nah, kita lihat dalam surat surat Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Bunyinya begini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada di jalan air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5, itu penegasan Alkitab tentang larangan pertama, membuat patung. Yang kedua, sujud menyembah kepadanya untuk beribadah. Itu dilarang. Sama di dalam Islam juga pelarangan membuat patung, menyembah kepada patung. Sama. Menyembah kepada berhala. Ya, di dalam surat Al-Maidah tadi dijelaskan di sana itu. Memberikan sesembahan kepada berhala, itu juga dilarang, begitu, ya. Kemudian yang kedua dalam surat Yesaya pasal 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, ya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi Allah tidak memberikan kelebihan kepada patung. Makanya dilarang untuk menyembah. Kemudian dalam surat Mazmur pasal 135 ayat 15 berbunyi, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Jadi patung itu sesuatu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Itu yang dijelaskan dalam surat Mazmur pasal 135 ayat 15 ini. Jadi begitu jelas ya, begitu jelas tentang pelarangan untuk menyembah kepada patung. Dalam surat Yeremia pasal 10 ayat 3 sampai 5 juga dijelaskan, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu hanya sekedar pohon kayu yang ditebang oleh orang dari Tuhan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Jadi berhala itu sama dengan orang-orangan patungan-patungan sawah kalau kita di Indonesia ini. Saudara bisa lihat di tengah-tengah sawah itu biasanya banyak patung-patung pengusir, biasanya untuk menakut-nakuti burung. Nah, Alkitab mengatakan begitu. Patung itu sama seperti orang-orangan yang ada di kebun mentimun. Ya, disebut kebun mentimun. Kenapa tidak disebut sawah? Ya, mana ada sawah di Yerusalem, ya, di Israel itu tidak akan ada sawah di sana.
mau ditanam padi di gurun pasir. Nah, jadi disebutlah kebun mentimun. Di sini dijelaskan berhala itu mirip seperti orang-orangan di kebun mentimun. Kita lanjutkan ayat ini. Tidak dapat berbicara, maksudnya tadi berhala tadi tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi begitu jelas dan tegas tentang pelarangan, pengharaman dan pencegahan untuk menyembah berhala. Sama di antara ajaran Muhammad dan ajaran Yesus sama-sama melarang untuk menyembah berhala. Namun kita lihat saat ini di gereja-gereja begitu besar patung Yesus, patung Bunda Maria, dan mereka berdoa menghadap kepada Yesus, patung Yesus dan patung Bunda Maria tersebut. Dan hal ini begitu bertentangan dengan dengan Alkitab sendiri di dalam surat Keluaran pasal 20 ayat 4 dan sampai 5 tadi. Di sana dijelaskan janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ada pelarangan itu ya. Jadi justru kami umat Islam yang mengajarkan menjalankan ajarannya Yesus itu ya. Jadi sangat ironis sekali. Kemudian saudara sekalian, satu lagi kita tambah ya bersamaannya, yang ke-9, sama-sama melarang adanya ramal atau perdukunan. Nah, dalam surat Al-Maidah tadi juga ada dikatakan di situ tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min. Khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib. Nah, itu perdukunan itu dan ramal. Nah, mengundi nasib itu ramal juga namanya. Itu tuh kan rijsun. Ya, najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Hal yang serupa juga dikatakan di dalam Alkitab tentang meramal dan perdukunan ini. Dalam surat Keluaran pasal 22 ayat 18 dikatakan begini. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Nah, bahkan tukang sihir perintahnya di dalam Alkitab itu untuk membunuh itu, dibunuh. Ya. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 18. Perempuan ahli sihir, ya, ahli ramal, ahli nujum, ahli santet, bunuh, jangan dibiarkan hidup. Sadis. Yang kedua, surat Imamat pasal 19 ayat 31. Jangan pergi minta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang yang mati. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan menjadi najis. Akulah Tuhan Allahmu. Bayangkan. Begitu jelas. Pelarangan untuk meminta untuk datang ke dukun. Meminta bantuan ke dukun. Karena kalau itu dilakukan, kamu akan melakukan, kamu menjadi najis. Artinya menjadi sesat, menjadi zalim. Ya. Menjadi menajis. Melakukan hal demikian. Begitu ya. Itu dalam surat Imamat pasal 19 ayat 31. Kemudian surat Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Di antara kamu janganlah ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran. Dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang yang mati. Nah, begitu banyak larangan-larangan yang harus dicegah berkaitan dengan mistik, begitu ya. Dengan mistik ini ya. Orang yang melakukan perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allahmu. Jadi kalian yang melakukan hal itu, perdukunan, kesyirikan, adapun sesembahan, apalagi jampi-jampi, mengadakan hubungan dengan roh-roh orang yang sudah mati, itu akan dibenci. Perbuatan jahat ya, di dalam surat Ulangan pasal 18 ayat 10 dan 2 sampai 12. Silakan dibaca nanti yang memiliki Injilnya, kitab Injilnya, silakan dibuka. Yang keempat, surat Imamat pasal 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan dirasuki arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Nah, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan ini harus dihukum mati. Begitu kuatnya. Yakni mereka harus dilontari dengan batu
dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi mereka harus dirajam, ya, harus dilempar dengan batu sampai mati itu. Ya, itu hukumannya tuh bagi para pelaku kesyirikan. Ya, yang datang ke dukun, datang ke ramal, datang ke tukang sihir, ya, begitu. Terakhir yang kelima, surat Yesaya pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang-orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan mengkomat-kamit, maka jawablah, bukankah sesuatu bangsa patut meminta petunjuk hanya kepada Allahnya? Harus kepada Allah saja meminta itu, bukan kepada dukun, bukan kepada peramal, bukan kepada tukang sihir ataupun para santet, para ahli santet itu. Jadi saudara sekalian, begitu identik, begitu dekat gitu ya, ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan Yesus itu. Ya, jadi kalau Robert Moore menanyakan, kalau memang Muhammad dan Yesus itu diutus dari Tuhan yang sama, harusnya memiliki ajaran yang sama, tidak berbeda. Ya memang benar. Nah, ini baru 9, masih banyak lagi kita nanti ya dalam episode selanjutnya. Ini memang tidak bisa kita bahas sekaligus, karena kalau kita bahas dalam satu pembahasan memakan waktu yang cukup panjang. Makanya kita buat berepisode ya, serial yang cukup panjang dalam pembahasan ini. Ini sudah yang ke-11. Insya Allah kita akan lanjutkan yang berikutnya. Jadi saudara, saya sarankan kepada Robert Moore, kalau dia melihat tayangan ini, ataupun kepada para ahli Alkitab ya, yang misionaris, ya, Anda melemahkan iman Kristen, imannya umat Islam, sebaiknya koreksi dulu, cek dulu baik-baik ajaran yang ada dibawa oleh Yesus itu sesuai nggak dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Ingat, Yesus bukan mengajarkan agama Kristen, tapi dia mengajarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Yesus terlebih dahulu mengajarkan. Jadi Rasulullah Muhammad itu meneruskan apa yang ada diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Demikian untuk pembicaraan ataupun materi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.